Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil mengenai bab pola bilangan. Materinya, apa itu pola? Apa itu pola bilangan? Istilah pada pola bilangan, menentukan suku pola bilangan, dan terakhir jenis-jenis pola bilangan. Apa itu pola? Untuk lebih jelasnya silahkan lihat ilustrasi berikut ini. Yang pertama ada pola batik. Di sini kalian pasti sudah tahu untuk pola selanjutnya gambarnya atau bentuknya seperti apa. Polanya bisa kalian tambahkan di sisi atasnya, kanan kirinya, ataupun di bagian bawahnya. Ilustrasi yang kedua ini adalah biji bunga matahari. Biji bunga matahari di sini memiliki pola yang sangat rapi sekali, yang sangat teratur sekali. Silahkan kalian lihat ya, di sini polanya rapi sekali. Oke, ilustrasi yang ketiga, kalender. Kalender ini dalam satu minggu memiliki 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Memiliki pola yang sangat teratur ya. Setelah hari Minggu, pasti nantinya akan kembali ke hari Senin. Polanya seperti itu. Dari ketiga ilustrasi di atas, pola batik, biji bunga matahari, dan kalender, jadi apa itu pola? Pola adalah model atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan susunan selanjutnya. Apa itu pola bilangan? Di sini saya memberikan contoh, ada sebuah kalender di bulan Maret tahun 2020. Di sini saya mengambil yang pola bilangan ini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini ada 7 pola. Dari pola pertama ke pola kedua, kalau kalian lihat di sini, ini berarti diapakan ya kira-kira? Dari pola pertama ke pola kedua, 1 ke 2, berarti dia ditambah 1. Begitupun untuk pola kedua ke pola yang ketiga ditambah 1, pola ketiga ke pola yang keempat juga ditambah 1. Dan seterusnya. Jadi setiap pola selanjutnya ditambah 1. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Yang warna orange ini ya, kita lihat polanya di situ ada angka 1, 8, 15, 22, dan 29. Sama seperti tadi, pola pertama ke pola yang kedua. Pola pertama 1, pola keduanya 8, berarti ditambah 7, betul sekali. Pola kedua ke pola yang ketiga ditambah 7. Pola ketiga ke pola keempat ditambah 7, dan seterusnya. Jadi setiap polanya akan ditambah 7 dari pola sebelumnya. Oke, jadi berdasarkan ilustrasi dari kalender ini, pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan bilangan selanjutnya. Istilah pada pola bilangan. Ada istilah suku. Suku atau urutan bilangan disimbolkan dengan U. Selanjutnya ada suku ke N. Urutan bilangan ke N disimbolkan dengan UN. Oke, contohnya di sini ada pola bilangan 2, 4, 6, dan 8. 2 itu merupakan suku pertama atau bisa ditulis UN. Jadi N di sini menunjukkan dia itu adalah suku keberapa atau pola keberapa. Karena di sini adalah suku pertama, berarti ditulisnya adalah U1. U2-nya di sini adalah 4, berarti ini merupakan suku keduanya, yaitu 4. Suku ketiga bisa ditulis U3 sama dengan 6.
suku keempatnya bisa ditulis U4 sama dengan 8. Oke, selanjutnya perhatikan pola titik dan garis berikut. Di sini saya ada 3 pola, terdiri dari titik dan garis ya. Oke, ada 3 pola. Pola pertama bentuknya ini adalah segitiga. Pola yang kedua sebenarnya ada 2 segitiga ya, yang satunya bentuk segitiganya dibalik. Dan seterusnya sampai pola yang ketiga. Menurut kalian, bentuk pola yang keempat itu seperti apa ya? Berarti kan tinggal ditambahkan lagi ya. Setelah pola yang ketiga kita tambahkan 1 pola lagi. Kalau yang ditanyakan bagaimana gambar pola keempatnya, bisa kalian lihat di situ ya. Jadi pola keempatnya, nah gambarnya seperti ini ya. Untuk keterangannya di sini kita bisa lihat berapa banyak titik dan ada banyak garis. Untuk pola yang pertama di sini titiknya ada 1, 2, 3. Jumlahnya adalah 3. Pola yang kedua, titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pola yang ketiga, titiknya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk pola yang keempat, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi polanya seperti ini. Ini untuk pola titiknya. Untuk pola ke N-nya, rumusnya menjadi N ditambah 2. Itu tadi untuk titiknya. Sekarang kita beralih ke garisnya. Garisnya yang pola pertama ada berapa garisnya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 garisnya. Pola yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Selanjutnya pola yang ketiga garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan terakhir pola yang keempat garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 garisnya ya untuk pola yang keempat. Jadi rumus untuk banyaknya garis pada pola ke N yaitu 2N ditambah 1. Oke, itu ya. Kalau yang ditanyakan misalkan berapa banyak titik pada pola ke-7, kita bisa menggunakan rumus ya. N-nya di sini tadi adalah menunjukkan suku atau pola. Karena yang diminta adalah pola ke-7, berarti N-nya di sini kalian ganti dengan 7. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Kalau yang ditanyakan adalah berapa banyak garis pada pola ke-7, berarti kita masukkan ke rumus yang banyak garisnya. Ingat ya, N di sini menunjukkan pola ke berapa yang diminta. Karena yang ke-7 berarti ganti 7. 2 dikali 7 tambah 1. 2 kali 7 14 ditambah 1 hasilnya 15. Menentukan suku pola bilangan. Oke, jadi yang pertama kalian bisa dengan cara analisa. Analisa ini pola bilangan umum ya, jadi untuk pola bilangan umum. Analisa ini maksudnya seperti apa? Yaitu dengan cara mencoba-coba. Pola bilangan umum itu ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan segitiga Pascal. Selain analisa, kita juga bisa menggunakan rumus. Ini khusus untuk pola bilangan khusus. Ya, ada apa aja pola bilangan khusus? Yaitu pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Oke, selanjutnya menentukan suku pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Yang pertama di sini ada pola angkanya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kita disuruh mencari 3 bilangan selanjutnya. Berarti setelah 8 itu pola yang ke-5, ke-6, dan ke-7-nya berapa? Kita lihat ya. Dari pola yang pertama ke pola yang kedua, dari 2 ke 4 berarti ditambah 2.
Pola kedua ke pola yang ketiga, 4 ke 6 ditambah 2. Dan yang pola ketiga ke pola keempat juga ditambah 2. Berarti untuk pola yang kelima atau pola selanjutnya ditambah 2. Hasilnya adalah 10, 12, dan 14. Ditambah 2 dari suku sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 10, 12, dan 14. Bisa dipahami ya? Kita lihat yang bagian kedua. Oke, di sini ada pola bilangan 3, 9, 27, 81. Sama seperti tadi, kita diminta untuk mencari 3 bilangan selanjutnya. Kita lihat dulu polanya. Jadi untuk polanya ini dia tidak selalu ditambahkan ya. Bisa dikali, bisa dikurang. Oke, kita lihat dari 3 ke 9. Pola yang pertama di sini 3, pola yang kedua 9, berarti kira-kira diapakan? Ya, betul sekali, dikali 3. Jadi pola pertama dikali 3 hasilnya adalah 9. Pola ketiga juga dikali 3 dari pola sebelumnya. Seperti itu. Berarti pola kelima 81 dikali 3 dan seterusnya, hasilnya adalah 243, 729, dan 2187 dikali 3 setiap sukunya dari suku sebelumnya atau dari pola sebelumnya. Terakhir, di sini ada pola bilangan 20, 16, 12, dan 8. Oke, kira-kira apa ya? Dari 20 ke 16 berarti dikurang 4. 16 ke 12 dikurang 4. 12 ke 8 dikurang 4, berarti pola selanjutnya dikurang 4. 8 dikurang 4. Oke, hasilnya yaitu 4, 0, dan negatif 4. Jadi setiap suku berikutnya atau pola berikutnya dikurangkan 4 dari pola ataupun suku sebelumnya. Oke, jadi dia bisa ditambah, bisa dikali, ataupun bisa dikurang ya untuk suku pola bilangan umum. Oke, kita lanjutkan ya. Jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan Fibonacci. Jenis-jenis pola bilangan yang pertama, di sini ada pola, bentuk pola bilangannya yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini merupakan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Oke, untuk rumus suku ke n-nya, UN sama dengan 2n dikurang 1. Ingat ya, n di sini menunjukkan pola keberapa atau suku keberapa yang diminta atau yang dicari. Contohnya, diketahui pola bilangan 1, 3, 5, 7, hitunglah pola ke-50 dari pola bilangan ganjil tersebut. Karena yang diminta polanya besar angkanya, berarti kita menggunakan rumus. Jangan lupa untuk dituliskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi, biasakan untuk menyelesaikan soal di matematika, tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan 2N dikurang 1. Masukkan n-nya dengan angka 50. U50 sama dengan 2 dikali 50 dikurang 1. 100 dikurang 1 hasilnya 99. Jadi, pola ke-50 pada pola bilangan ganjil adalah 99. Jenis pola yang kedua, polanya 2, 4, 6, dan 8. Ini adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Untuk rumus suku ke n-nya, UN sama dengan 2n. Kita lihat contohnya. Diketahui pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Hitunglah pola ke-60 dari pola bilangan genap tersebut. Kita lihat penyelesaiannya.
Ingat ya, tulis rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan 2N. Kita ganti N-nya dengan 60 karena yang diminta di sini adalah pola ke-60. Berarti U60 sama dengan 2 dikali 60 hasilnya adalah 120. Jadi, pola ke-60 pada pola bilangan genap adalah 120. Jenis pola yang ketiga. Ini ada polanya ya dalam bentuk gambar. Di sini pola yang pertama ada 1 kelereng, pola yang kedua 4 kelereng, pola ketiga 9 kelereng, dan pola yang keempat ada 16. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya sudah kelihatan ya, ini adalah bentuk pola persegi. Jadi pengertiannya adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan yang membentuk pola persegi. Jadi di sini bentuknya itu adalah bentuk persegi, di mana persegi itu memiliki sisinya sama ya, 3, 3, juga 2, 2. Untuk rumus suku ke N nya, UN sama dengan N pangkat 2. Di sini contohnya, hitunglah pola ke-30 dari pola yang ada di samping. Kita tulis dulu rumusnya, UN sama dengan N pangkat 2. Karena yang diminta pola ke-30, berarti ganti N-nya dengan 30. Sama dengan 30 pangkat 2, hasilnya adalah 900. Jadi pola ke-30-nya adalah 900. Jenis pola yang keempat. Di sini ada 4 pola. Kalau kalian lihat bentuknya, bisa kelihatan ya, ini adalah pola persegi panjang. Jadi apa itu pola persegi panjang? Pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Ini panjang dan ini lebarnya. Jadi ya polanya adalah persegi panjang. Untuk rumus suku ke N-nya, rumusnya yaitu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Kita lihat contohnya. Hitunglah pola ke-25 dari pola yang ada di samping. Pola yang ada di samping ini adalah 2, 6, 12, dan 20. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Yang diminta adalah pola ke-25. Kita tuliskan rumusnya. Setelah itu kita ganti N-nya dengan 25 karena yang diminta adalah pola ke-25. 25 buka kurung 25 dikurang 1. Ingat ya, tanda kurung ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Berarti 25 dikali 24 hasilnya 600. Jadi pola ke-25 adalah 600. Jenis pola bilangan yang kelima. Ini juga bisa kalian lihat dari bentuk polanya. Ini adalah pola bilangan segitiga. Apa itu pola bilangan segitiga? Pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan yang dapat membentuk pola segitiga. Di sini polanya ada 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Untuk rumus suku ke N-nya, nah ini rumusnya. UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Kita lihat contohnya. Hitunglah pola ke-20 dari pola yang ada di samping. Pola yang ada di samping 1, 3, 6, 10. Yang diminta adalah pola ke-20. Tulis rumusnya terlebih dahulu. Setelah itu kita ganti N-nya dengan 20. Oke, U20 sama dengan 20. 20 ditambah 1 dibagi 2. Ini karena ada tanda kurungnya, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. 20 dikali 21. Ada yang bisa disederhanakan. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dikali 21 hasilnya adalah 210. Jadi pola ke-20 dari pola bilangan segitiga adalah 210. Selanjutnya, jenis pola yang ke-6.
Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Silakan diperhatikan dulu untuk cara membuatnya. Jadi untuk segitiga Pascal, di awal dan di akhir, di depan sini dan di belakang sini itu adalah angka 1 ya. Ini saya di sini mencontohkan 4 baris. Jadi di awal dan di akhir itu adalah angka 1. Bagaimana untuk angka 2 ini dapat dari mana? Itu adalah, nah dari sini menjumlahkan baris yang ada di atasnya. 1 dan 1 ini memang ya, karena di awal dan di akhir itu diawali angka 1 dan di akhir angka 1. Berarti di sini 2 di sini adalah penjumlahan dari yang di sini, 1 ditambah 1. 3 yang di sini sama ya, ditambahkan dari 1 tambah 2. 3 yang di sini penjumlahan dari 2 ditambah 1. Silahkan nanti kalian mencoba untuk baris yang kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau misalkan mau mencari baris yang kelima nih, saya contohkan misalkan baris yang kelima, berarti nanti menjadi 1, 4, 6, 4, dan 1. 4 dapat dari mana? 1 ditambah 3, 6 dari 3 ditambah 3, dan 4 dari 3 ditambah 1. Oke, selanjutnya baris yang pertama itu jumlahnya ada 1, baris yang kedua ada 2, baris yang ketiga ada 4, dan baris yang keempat itu ada 8. Kalau kalian bisa lihat di sini, kira-kira bentuk untuk rumus suku ke UN-nya berapa? Jadi di sini adalah menggunakan rumus 2 pangkat N-1. Ini untuk rumus suku ke N-nya atau untuk pola ke N-nya. Jadi di sini nanti silahkan kalian coba sampai baris ke N, berarti banyak. Silahkan nanti dicoba juga bentuk polanya menjadi seperti apa. Oke, berarti rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. Kita lihat contohnya. Hitunglah pola ke-6 dari pola yang ada di samping. Bentuk pola segitiga Pascal berarti adalah 1, 2, 4, dan 8. Yang dicari adalah suku atau pola ke-6. Berarti ganti N-nya dengan angka 6. U6 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Karena 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. 2 pangkat 5 itu bukan artinya 2 dikali 5 nanti hasilnya 10 ya, tapi 2 pangkat 5 artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. 2-nya ada 5 kali. Hasilnya yaitu 32. Jadi pola ke-6 adalah 32. Untuk pola yang terakhir yaitu kita lihat dulu bentuk polanya 2, 2, 4, 6, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan Fibonacci. Untuk rumus suku ke N-nya, UN sama dengan UN dikurang 1 tambah UN dikurang 2. Jadi kira-kira pola bilangan Fibonacci itu apa ya? Pola bilangan yang terbentuk dari suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah 2 suku di depannya. Oke, kita lihat contohnya ya biar lebih jelas. Hitunglah pola ke-6 dari pola yang ada di samping. Jadi kita mau mencari pola yang ke-6. Di sini kalian bisa menggunakan cara analisa ataupun menggunakan rumus. Cara analisa, kita lihat pola yang ke-5. Pola yang ke-5 itu adalah jumlah 2 suku sebelumnya. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Pola ke-6 juga seperti itu. Jumlah 2 suku sebelumnya 6 ditambah 10 hasilnya adalah 16. Dengan menggunakan rumus, tulis rumusnya terlebih dahulu, ganti N-nya dengan angka 6 karena yang diminta di sini adalah pola ke-6 menjadi U6 dikurang 1 ditambah U6 dikurang 2 menjadi U5 dan U4. Kita lihat U5 itu hasilnya adalah 10, U4 itu adalah 6. 10 ditambah 6 hasilnya adalah 16. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana, bisa analisa, bisa dengan menggunakan rumus. Jadi pola yang ke-6-nya adalah 16. Itu tadi belajar kita hari ini tentang pola bilangan. Semoga
bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar matematikanya karena matematika itu asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.